sebutkan. Apakah kalian sudah menjadi bagian dari semua itu? Sudah? Oke. Jadi yang untuk kalian dipelajari sekarang, yang diajarkan oleh Bapak Ibu, guru kalian, nanti kedepannya akan bermanfaat buat masa depan kalian. Jadi monggo untuk rajin belajar. Kalian punya kesempatan untuk bertarung, bersaing dengan teman-teman yang ada di SMK, di SMA di luar sana. Kira-kira kalian kalau sudah lulus, cita-citanya mau melanjutkan di mana? Kuliah. Karena punya kesempatan yang sama. Caranya cuma satu, apa coba? Rajin apakah? Rajin belajar. Walaupun sekolah tidak betul. Rajin belajar. Mas, namanya siapa Mas Alis yang bagus? Mas siapa? Oh, sama dengan tim saya namanya Pak Anggit. Ini Mas Anggit ya. Mas Anggit nanti kalau udah besar cita-citanya kepengen jadi apakah? Pengen jadi apa? Jadi apa? Cita-cita mungkin kan Mas Anggit Bu, saya kepengen kerja di penerbangan Bu, saya kepengen jadi TNI, saya kepengen jadi polisi, atau pengen jadi guru, kepengen jadi apa kira-kira? Pengusaha mungkin? Jadi apa gitu? Jadi apa? Pengusaha, baik. Di sini siapa yang kepengen untuk yang putra maupun putri ya, kepengen masuk ke bergabung bersama ke pemerintahan Republik Indonesia? Ada nggak? Pengen jadi ASN atau PNS? Ada nggak? Nah, nggak ada lagi? Gak ada lagi yang menjadi PNS? Ya satu, oke. Kenapa Mbak? Karena supaya terjamin. Oh iya, supaya jadi kan ada dana pensiun ya. Nggak apa-apa. Yang lainnya yang pengen jadi pengusaha, bagus. Ya. Apapun kesempatan yang ada, yang penting rajin belajar, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua ibu, itu kuncinya. Ya, Bapak Ibu guru yang di sini, saya termasuk berdiri di sini juga karena satu belajar, kedua berdoa meminta kepada Allah, yang ketiga yang pasti adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kita baik berdoa berbakti kepada orang tua, pasti orang tua akan mendoakan yang baik. Gitu ya. Jadi semangat. Apapun itu. Kalian sekarang kelas 11. Berarti sebentar lagi kelas 3. Pastikan nanti lulus. Waktunya hanya tinggal sekitar 1 tahun lebih dari 1,5 tahun. Itu waktu yang tidak lama. Jadi bermimpilah dari hari ini. Jangan bermimpi ketika besok udah lulus. Nanti telat startnya. Karena anak-anak di luar sana, mungkin adik-adik belum melihat ya, karena jarang bertemu. Satu SMA sampai kelas 3 SMA atau kelas 2, nilainya minimal berapa? Oh berarti aku harus apa ini? Berarti kan bisa dipersiapkan. Ada yang pengen jadi TKI, ya? Touring boleh, apa saja boleh. Yang penting dipersiapkan dari sekarang. Kalau mendadak itu nanti persiapannya kurang. Di langitnya kalian jatuh masih ada di antara bintang-bintang. Tidak jatuh ke dasar bumi. Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini deh. Jangan ya dek ya. Iya. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru kalian kan sudah pernah mengalami masa muda ya Bu ya. Jadi sudah tahu bagaimana pahitnya perjuangan. Makanya kalian nih dari sekarang masih, kalau bisa saya balik muda lagi ya Bu, saya mau belajar lebih rajin lagi, saya mau mencari informasi beasiswa gratis, saya mau mencari misalkan Bu, saya nggak mau kuliah, saya mau kerja di mana, saya pilih-pilih itu. Tapi dulu karena mager, karena kurang informasi, ya kan, carilah circle yang bagus. Kalian di sini bentuklah circle yang bagus. Masnya semua di sana. Ayo, aku pengen jadi TNI, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi pengusaha. Caranya bagaimana ya? Kalian searching, scroll cari informasi. Ada semuanya. Ada yang pengen jadi TKI mungkin? Tidak ada? Siapa? Mas Satria. Ah iya, pengen kemana Mas? Negaranya kayak opa-opa Korea. Setuju nggak cewek-cewek? Setuju Mas katanya. Iya. Kenapa pengen ke Korea Selatan? Yang dapat turunnya punya. Betul sekali ya, Korea Selatan. Caranya berarti syarat pertama biar sampai ke Korea Selatan itu apa yang harus dikuasai? Bahasa. Sudah
Sudah belajar bahasa Korea? Ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 미사입니다. 이름은 사드리아입니다. Iya. Saya bertanya dulu nanti aku jawab ya. 이름이 무엇입니까? Jawabnya tadi 제 이름은 이름은 사드리아입니다. kalau ceweknya pasti tahu 사랑해요. 서로 사랑하는 gitu ya. Kalau terima kasih 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 itu adalah kata formal atau menghormati. 감사합니다. Ya, kalau non formal 고마워요. Kalau sesama usia atau yang lebih muda itu kita bisa pakai non formal. 고마워요. Gitu ya. 감사합니다 itu ke yang lebih tua atau ke bapak ibu guru, ke pimpinan itu 감사합니다. Tadi bilang 감사합니다 juga 감사합니다. ya, sama-sama. Ya, gak apa-apa. Belajarnya dari mana? Nonton drakor aja, tapi diperhatikan bahasanya, ya kan? Perhatikan bahasanya. Ada tulisannya, namanya Hangul. Hangul sudah belajar Hangul? Oke, bisa kita coba ya. Buat menarik-menarik kamu aja. Hangul itu mudah dipelajari kalau kita rajin mencoba ya. Jadi kalau di Indonesia itu membentuk sebuah kalimat adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nanti di bahasa Korea 한국말, namanya mal itu bahasa Indonesia mal, berarti bahasa Indonesia. 한국말 berarti bahasa Korea. Misalkan saya perkenalkan ini dulu. 안녕하세요. 제 이름은 미사입니다. 저는 프로젝터에서 왔습니다. Berarti saya dari Purwokerto. keren. Ditebak-tebak bisa ada Purwokertonya ya. 저는 결혼을 안 했습니다. 저 남자입니다. 이름은 데니입니다. 저 애기는 이름은 아르간타입니다. Suami saya sudah berkeluarga. Nama suami saya Denny, nama anak saya Arganta. Di sini sudah mulai agak oh begitu gitu ya. Baiklah. Ga. Ya, ada ga. Terus ada na. Nah, kalau Korea itu tidak satu huruf tapi dua huruf dibaca untuk satu huruf. Misalkan namanya Angge ya. Nah, Angge. Di Korea itu Hangulnya ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Ya, vokal itu apa saja kalau di Indonesia? A, I, U, E, O. Di Korea juga sama. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kamu siapa? Begitu kan? Nadanya belakang apa? Siapa? Turun. Nama kamu siapa? Tapi kalau orang Korea naik. 이름이 무엇입니까? 제 이름은 미사입니다. Nah, justru menjawabnya ya turun. Coba kalau kamu orang Indonesia menanyakan nama kamu siapa, gitu, gimana? Logatnya Korea, jadi bukan ngapak ya. 이름이 무엇입니까? Nah, oh berarti ika, oh berarti bertanya. Kalian harus jawab Ida. Ida itu dengan sopan atau menjawab formal ya. Nah, nanti kalau yang cewek-cewek kan suka drakor pasti ya. Nah, itu diperhatikan ya. Nanti jadi bisa belajar. Nah, ada huruf vokal A, I, U, E, O ini kalau Hangulnya kayak gini. Ya, nanti bisa dipelajari ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada ga, nah, ini namanya apa Mas kalau dibaca? Apa Bu? Huruf ini ga, tulisannya begini ya. Ini ga. Ini hurufnya namanya giok. Ya, nasib giok. Ya Mas ini maju aja Mas. Benar Bu. Giok, nian, diget. Ya, real. Miem,
Nanti habis ini yang cewek-cewek terpesona. Oke. Ini apa? Be. Terus T. P. Apa bu? P. Oh, semakin bingung nih. Teman-temannya aduh semakin sulit. K. G. Nah kan itu, ayo yang cowok-cowok nih, ini sudah start loh. G or C. G yang tidak ada topinya, C yang ada topinya. Apa sih bu? Oke. Kenalan yang apa? Oh iya. Oke. C. Iya. Iya. Dan masih banyak ya mas? Yo. Nia. Jika. Ria. Nia. Bia. Cia. Bia. Cian. Cian. Masih ada kurang satu. Simo. L. Terus? M. Nah ditulis ini ya. Sini da. Ini ra atau la. Terus ini ma. Terus ini ba. Ini ka. Ini pa. Ini ja. Ca. Ini sa. Mita ya. Mita. Kenapa begini? Coba kalian sering nulis huruf Korea ya. Ini adalah huruf konsonan. Kan nulis misalkan anggit, berarti kan vokal, konsonan, vokal. Kebalik maaf. Konsonan, vokal, konsonan. Kalau supaya bisa dibaca, kan harus pasangannya adalah kurang iya bu. ya, yang masih banyak mati. Ini kalau ditulis punya banyak, yang penting udah hebat kalian tuh, harus dimotivasi. Ga berarti ini apa? Vokal atau konsonan? G, konsonan. A, untuk bisa dibaca, maka pasangannya harus konsonan dan vokal. Seperti halnya nih, ang. A sendiri nggak? Bisa dibaca nggak kalau A dewek kan? Tersangkat kan G? M bisa nggak? Nggak bisa. G sendirian bisa? Ini G ini jomblo bisa nggak? Nah, ini bisanya dengan masa dibaca gi, bisa ya. Jadi syaratnya harus berpasangan konsonan dan vokal. Masnya coba tulis namanya sendiri. Iya, nih keren sudah bisa. Sa, sa. Ini kenapa harus pakai A? Karena walaupun di sini bunyinya sa, dia hurufnya satu, maka harus dipasangkan dengan A vokal, maka S dengan A, sa. Kenapa T-nya di bawah? Karena T huruf mati, maka dia ditaruh di bawah. Namanya huruf mati itu bacin. Ya, jadi kalau huruf mati namanya bacin. Jadi bacin itu selalu di bawah. Karena dia huruf mati. Sari, karena dia R, I, ra ditambah dengan huruf I, vokal I. Satri, A. Kenapa ini ada ini namanya iyeng. Iyeng itu adalah pelengkap, betul sekali. Huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. A, satria. Ini pasangan sama ini sendiri, maka ditaruh di sini bacin. R sama I sendirian tidak bisa, maka harus diawali depannya adalah iyeng. Nih, iyeng itu seperti O. Begitu kalau di depan anggit, iyeng A. Iyeng itu eng ya, ang. Git berarti ga. I, kan ini ya. T-nya bacim atau enggak? T-nya bacim, berarti ke sini. Anggit. Angges senika, apakah sudah mengerti? I kan 2, berarti isip. 13, 3 itu sam. Samsip 13. Bisa? Gampang? Keren. Berarti kan tinggal ditambahi, oh puluhan, nanti ada ratusan.
Berarti kalau 11 berarti il-sip, 12 berarti i-sip, sam-sip. Dan seterusnya kan go, il, i, sam, sa. Berarti kalau 14 sa-sip. Gitu kan? Udah? Ya mudah-mudahan ini jadi sedikit intermezzo ya Bu. Sudah pada ketinggalan sama temennya, startnya. Jadi yang sama-sama pemain luar negeri silakan pelajari apa syaratnya. Terutama karena di luar adalah kita harus bisa berkomunikasi. Kalau yang negaranya menggunakan bahasa Inggris, silakan pelajari bahasa Inggris. Kalau negaranya menggunakan bahasa Korea, pelajari bahasa Korea. Jerman, Prancis dan sebagainya. Ibu doakan semoga kalian semuanya sukses. Internasional. Di luar sana anak-anak sedang bersaing, kalian juga pasti bisa bersaing, ya kan? Mungkin pernah mendengar lagu-lagu Korea ya, gak banyak sekali. Kalau zaman dulu itu ada film, zamannya kita apa ya Bu? Full House, pernah mendengar? Jadul sekali ya. Gong Seng Mariga Hanji Be Iso apa gong Oppa gong Egi gong. Ada yang pernah dengar? Apa gong mentung tung he Oppa gong menal siu he Egi gong menong wagiyo Esek caranta. Ada sebuah keluarga beruang hidup bahagia. Bapak beruang besar badannya tung tung heyo. Berarti tung tung heyo itu apa? besar. Tung heyo. Ibu beruang langsing badannya nalsim he. Berarti apa itu nalsim he? Nalsim. Anak beruang lucu menggemaskan. Esek-esek hanta. Cukup ya? Ganggu waktu belajarnya, hanya sebuah motivasi. Mas lanjut ya, motivasi. Nanti kalau pengen Korea pelajari dari sekarang, buka Google-nya, cari yang namanya G2G. G2G itu adalah lembaga resmi Indonesia yang akan mengirimkan TKI dari Indonesia dengan tujuan Korea Selatan.